Hingga matchday ke-6 grup C, skuad Garuda menempati posisi ketiga dengan 6 poin. Hanya terpaut satu angka dari Australia di peringkat kedua. Posisi ini masih membuka peluang bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Wow. Nah, di bulan suci Ramadan ini, doa yang dilangitkan untuk timnas Indonesia semakin mengalir deras. Bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, tapi juga dari negara-negara rival. Mereka kompak mendoakan skuad Garuda racikan Patrick Kluivert agar lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, negara mana saja yang turut menjagokan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026? Oh, ada dukungan dari Malaysia ya. Dukungan pertama datang dari negara tetangga, Malaysia. Meski kerap bentrok dan berselisih paham, Malaysia diam-diam terus mengamati perkembangan timnas Indonesia. Mereka bahkan tak malu untuk mengakui bahwa skuad Garuda telah berkembang pesat. Hal itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola Malaysia, Faiz Burun. Dikutip dari laporan TV One News, Faiz mengakui peningkatan kualitas timnas Indonesia. Ia menilai dengan bertambahnya jumlah peserta, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia terbuka. Dirinya juga memuji skema permainan Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Laga melawan Arab Saudi jadi yang paling disorot olehnya. Tak cuma itu, Okezone juga melaporkan bahwa masyarakat Malaysia ramai-ramai mendoakan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Doa ini muncul setelah PSSI berhasil menaturalisasi 3 pemain keturunan baru. Doa dan dukungan ini pun tersebar di berbagai media sosial. Ya, meskipun yang ngiri soal program naturalisasi masih tetap ada. Maklum, iri tanda tak mampu. Tuh, ada Vietnam juga ya. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Mungkin bagi kalian para fans timnas Indonesia lebih sering mendengar nyinyiran dan hinaan ketimbang doa dan dukungan dari Vietnam. Namun mau bagaimanapun mereka diam-diam tetap mendoakan kita. Mereka akan tetap bangga jika ada wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026. Media-media Vietnam yang biasanya julid akhirnya mengaku kalah juga. Mereka tak bisa memungkiri peluang dan harapan Indonesia yang semakin besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dikutip Bola Sport, media Vietnam bernama Soha menyebut bahwa timnas Indonesia mendapat berkah dengan badai cedera yang menerpa skuad Australia. Setidaknya ada 7 pemain Australia yang kini sedang cedera. Soha menilai hal tersebut sekaligus membuat peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Selain itu ada The Tau 24/7 yang menyebut ada 3 faktor yang memperbesar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Pertama, dukungan penuh dari federasi. Kedua, materi pemain yang semakin apik. Ketiga, dukungan yang luar biasa dari para pecinta sepak bola tanah air. Tuh, Thailand juga. Negara tetangga selanjutnya adalah Thailand. Kalau yang satu ini bukan dari medianya lagi, dukungan Thailand muncul langsung dari Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam alias Madam Pang. Dukungan yang tulus diungkapkan Madam Pang saat berkunjung ke Indonesia beberapa pekan lalu. Madam Pang bertandang ke Jakarta dan ketemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dilansir Sport Detik, keduanya berdiskusi untuk bekerja sama membangun sepak bola. Madam Pang pun mengaku senang dengan sambutan hangat yang diterimanya. Tak cuma itu, Madam Pang juga kagum dan bangga dengan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Madam Pang berharap Indonesia bisa mewakili harapan masyarakat ASEAN di panggung Piala Dunia. Saya menyampaikan harapan terbaik saya kepada Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN untuk bisa sukses melangkah ke Piala Dunia. Wow. Memang sesama Asia Tenggara, negara di Asia Tenggara sudah selayaknya kita saling mendukung kalau kita berbicara tentang sepak bola. Kita abaikan dulu tentang
isu-isu yang bertebaran di luar sana mengenai politik ya teman-teman. Tapi untuk sepak bola memang sudah sangat layak sekali kita saling memberikan dukungan satu sama lain. Apalagi Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia untuk 2026 ini. Kalau lolos otomatis itu membanggakan seluruh Asia Tenggara. Dan tentu timnas Indonesia sangat bangga dengan dukungan yang diberikan oleh teman-teman kita dari negara tetangga kita di Asia Tenggara ini, dari Malaysia, Vietnam, Thailand. Itu sebuah dukungan yang sangat luar biasa dan kita patut apresiasi. Ya, dengan harapan dukungan yang didapatkan oleh timnas Indonesia di pertandingan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan ditutup lawan Jepang itu membuahkan hasil. Dan harapan kita semua adalah Indonesia lolos dan bisa bersaing di putaran Piala Dunia di 2026. Ini adalah dukungan yang sangat positif sekali buat sepak bola di Asia Tenggara. Ternyata dari Jepang juga ya, meskipun di luar Asia Tenggara, dukungan untuk timnas Indonesia tetap terpancar. Salah satunya dari rival di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jepang. Melansir laporan Pos Kota, jelang laga melawan Australia dan Bahrain akhir Maret nanti, ini sangat berarti. Media Jepang bernama Exit memberikan dukungan kepada pasukan Garuda. Media Jepang tersebut menyoroti peluang skuad Garuda untuk menciptakan kejutan. Dukungan ini terbilang cukup menarik karena timnas Jepang adalah salah satu pesaing dan calon lawan Indonesia di sisa laga kualifikasi. Sportivitas itu sangat luar biasa. Namun mereka menilai Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk menemani Jepang yang sudah dipastikan lolos. Sebab Indonesia sudah tampil impresif di laga melawan Australia dan Bahrain sebelumnya. Senada dengan media Jepang, pelatih The Blue Samurai yakni Hajime Moriyasu juga memberikan dukungan. Dirinya merasa bahwa Indonesia memiliki materi pemain yang layak masuk Piala Dunia. Ia juga yakin bahwa mimpi Indonesia untuk mentas di Piala Dunia bisa diwujudkan oleh Patrick Kluivert. Ada Irak juga. Mau dibilang rival, tapi nggak rival-rival banget. Saat berlaga melawan negara ini jatuhnya kayak saudara. Iya. Irak dan Indonesia memiliki hubungan baik di berbagai bidang termasuk sepak bola. Mereka juga jadi salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Toh keduanya pun sama-sama merupakan negara mayoritas Muslim. Media Irak bernama @irakis_ir menyebut timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke putaran final. Mereka bahkan dengan berani menyebut peluangnya di angka 80%. Peluang sebesar itu didapat karena materi pemain mewah di tubuh skuad Garuda. Mereka memprediksi bahwa timnas Indonesia akan jadi kekuatan besar di Asia. Banyaknya pemain yang berkiprah di Eropa dan membela timnas Indonesia tak lepas dari program naturalisasi yang menyasar pemain keturunan yang berada di Eropa. Media Irak tersebut juga menyoroti harga pasar para pemain Indonesia yang jauh lebih tinggi ketimbang timnas Irak itu sendiri. Nilainya bahkan 3 kali lipat. Ini jelas ya dari Belanda dukungannya. Negara Eropa pun tak mau ketinggalan dalam mendukung timnas Indonesia. Ini sangat-sangat jelas. Yang paling gencar mendukung skuad Garuda adalah Belanda. Ya gimana, wong pemain-pemain Indonesia saja banyak yang berasal dari sana. Jadi wajarlah ya jika harapan mereka cukup besar terhadap hasil subsidi pemain yang diberikan. Dari legenda, pemain hingga masyarakat Belanda dikabarkan kompak mendoakan timnas Indonesia. Terima kasih. Terutama setelah Patrick Kluivert mengambil alih kursi kepelatihan. Salah satu dukungan datang dari Nigel de Jong. Dilansir dari Sport Sindo News. Jika pelatihnya Kluivert dan ketua federasinya Erick Thohir, De Jong yakin Indonesia akan mencapai putaran final Piala Dunia. Selain Nigel de Jong, beberapa pemain timnas Belanda pun memberikan support kepada Indonesia yang sedang berjuang di babak kualifikasi. Denzel Dumfries jadi salah satunya.
Melalui postingan Orange Indonesia, ia berharap yang terbaik untuk Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain Dumfries, doa terbaik juga hadir dari kakak Eliano Reinders, Tijani Reinders. Pemain AC Milan itu mengaku ingin bertemu dengan adiknya di Piala Dunia nanti. Wow, itu sebuah Fakta mimpi itu yang sangat diungkapkan bagus langsung sekali. oleh sang adik Eliano. Dia memberitahu saya, "Hei, pergi ke Piala Dunia. Mungkin kita bisa bermain dengan satu sama lain dengan Belanda dan Indonesia." Oh, Amerika juga mendukung ya. Salah satu tuan rumah yakni Amerika Serikat juga berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui pengamat sepak bola asli USA, Soltero dan Edward Reynoso. Keduanya sering membahas perkembangan timnas Indonesia di channel YouTube-nya The Give and Go. Dalam salah satu obrolannya, Soltero dan Reynoso melihat peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Mereka bisa berbicara seperti itu karena telah lama mengikuti dan menonton permainan Indonesia. Wow. Serangan balik cepat jadi hal yang disorot oleh mereka. Menurut keduanya, Indonesia seharusnya bisa lolos ke putaran final, sekalipun melalui babak keempat terlebih dahulu. Aminin dulu aja nggak sih guys? Amin, amin. Ayo, dari negara-negara tetangga saja pada optimis kalau Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia. Masa kita sendiri ragu sih? Oh, tidak bisa. Teman-teman semua, kalau kita bicara tentang dukungan dari negara-negara di belahan bumi ini untuk Indonesia lolos, tentu saja ini sebuah dukungan yang sangat positif lagi. Tentu saja ini adalah sebuah dukungan yang sangat positif sekali buat negara kita. Well, harapan kita sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita berharap supaya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan ini akan membuat sejarah baru buat Indonesia dan Asia Tenggara, bahkan dunia. Wah, saya tidak sabar lagi nih melihat Indonesia bertanding lawan Australia, Bahrain, Cina, dan terakhir Jepang yang merupakan salah satu pendukung untuk timnas Indonesia lolos. Waduh, teman-teman semua, doa terus perjuangan timnas Indonesia supaya lolos dan itu membuat sejarah baru buat kita semua. Peace.